Pemirsa, di hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 dan undangan berkunjung ke lokasi budidaya mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar Bali pagi tadi. Di hari kedua rangkaian KTT G20, para pemimpin negara G20 diajak menanam mangrove atau bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Agenda ini merupakan bagian dari salah satu tema, yakni penanganan krisis iklim global. Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terbesar berharap dapat menginspirasi dunia mengatasi krisis iklim global. Di dalam Tahura Ngurah Rai terdapat 33 jenis mangrove dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih. Merujuk data BPS 2021, luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,63 juta hektar atau 20,37% dari total ekosistem mangrove dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Pengembangan ekosistem mangrove dapat menjadi tambahan pendapatan negara lewat perdagangan karbon. Dengan harga jual karbon dunia berkisar 5–10 dolar Amerika per ton karbon, potensi mendapatkan pendapatan tambahan dari perdagangan karbon mencapai 2.400 triliun rupiah. Di samping itu, mangrove memiliki banyak manfaat bagi ekosistem. Selain melindungi pantai dari abrasi, hutan mangrove menjadi hunian bagi ikan-ikan kecil dan juga kepiting, mencernihkan air, dan dapat diolah menjadi pakan ternak. Ada yang menarik dari kunjungan Presiden Jokowi ke Tahura, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Layaknya fotografer profesional, Menteri Basuki memainkan peran sebagai fotografer Presiden. Dengan mengenakan topi biru kesayangannya yang dibalik, keberadaan Menteri Basuki membaur dengan fotografer dan kamerawan membuatnya sedikit sulit dikenali. Ya, selalu ada saja ya aksi dari Pak Basuki ini, Wilson. Betul sekali, kita lihat sekarang jadi kameramen untuk memoto Presiden Jokowi dan juga beberapa pimpinan negara di sana. Sebelum-sebelumnya kita lihat sering main drum. Oh, iya. Bahkan waktu itu acara di Bandung, beliau ngemper bersama dengan para warga juga untuk memfoto pagelaran yang digelar di Bandung saat itu. Berarti selain pandai main musik juga pandai fotografi ya, Wilson? Betul sekali. Menyenangkan jika kita berbicara dengan Pak Basuki. Nah, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa rangkaian acara Taman Mangrove, saat ini sudah bergabung bersama kami juga Nadia Valery yang berada di Bali. Selamat siang Nadia, hari ini agendanya apa saja yang sedang berlangsung dan kemana lagi Presiden Jokowi akan mengajak para pimpinan G20 ini? Ya, selamat siang Wilson, Syafa dan juga pemirsa. Untuk agenda di hari terakhir konferensi tingkat tinggi G20 Nusa Dua Bali ini memang serangkaian acara sudah digelar sejak pagi hari tadi. Di antaranya yang pertama yakni agenda untuk mengunjungi mangrove Tahura, di mana Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah pimpinan delegasi KTT G20, termasuk di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Sementara itu memang ada beberapa pimpinan delegasi lainnya yang tidak hadir pada agenda pagi hari tadi, di antaranya merupakan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed yang sudah terlebih dahulu meninggalkan Bali pada malam hari tadi, dan juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang juga malam hari tadi ini sudah meninggalkan Bali pasca gala dinner di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Untuk agenda pada hari ini memang ada sedikit mundur dari jadwal awal, di mana seharusnya untuk agenda di Mangrove Tahura ini selesai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun tadi agenda ini bergeser dan baru selesai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Pergeseran waktu dari jadwal semula ini dikarenakan tadi memang ada pertemuan darurat antara kepala negara anggota G7 pasca insiden rudal yang meledak di Polandia perbatasan Ukraina dan menewaskan 2 orang. Dan untuk agenda selanjutnya saat ini para kepala negara sudah tiba di Purva Kempinski Bali, di mana mereka akan melanjutkan diskusi terkait dengan topik transformasi digital, dan tentunya pada puncak KTT G20 nanti pada
pada sore hari nanti ini rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan hasil dari konferensi tingkat tinggi di Nusa Dua Bali. Apakah nantinya ini akan mencapai Leaders Declaration ataupun komunike terkait dengan hasil yang dicapai selama KTT G20 ataukah tidak adanya kesepakatan dan hanya berakhir pada statement saja. Ya, Syafa, Wilson. Ya, terima kasih Nadia Valeri langsung dari Nusa Dua Bali dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, menu tradisional dan tarian kolosal disuguhkan dalam gala dinner G20 yang berlangsung malam tadi di kawasan GWK Bali. Gelaran gala dinner menuai pujian karena biasanya disajikan dalam suasana formal. Kemeriahan gala dinner G20 di Garuda Wisnu Kencana yang berlangsung pada Selasa malam berlangsung meriah, diisi dengan sajian tari-tarian kolosal Nusantara. Dihiasi tata cahaya dan alunan musik modern dengan sentuhan tradisional, gala dinner G20 sukses menghibur seluruh tamu delegasi G20. Ikut serta dalam memeriahkan gala dinner, sejumlah artis ibu kota bernyanyi dan menghentak suasana malam Garuda Wisnu Kencana. Sejumlah tamu negara peserta delegasi G20 nampak menikmati alunan irama musik yang disajikan sejumlah penyanyi. Tidak terkecuali Presiden Joko Widodo dan beberapa tamu negara. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pimpinan negara G20 yang hadir. Leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen, thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Usai menikmati sajian musik di gala dinner G20, Presiden Joko Widodo terlihat bercengkrama dengan sejumlah kepala negara G20 seperti Emmanuel Macron dan Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ucapan terima kasih pun disampaikan Presiden China Xi Jinping. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada yang menarik dalam acara Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia di Taman Garuda Wisnu Kencana, Bali. Presiden Republik Indonesia keempat dan kelima, Megawati dan SBY, duduk dalam satu meja di sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali. SBY dan Megawati duduk satu meja bersama sejumlah mantan presiden dan juga Wapres Republik Indonesia. Selain keduanya ada pula mantan Wapres Yusuf Kala dan Tri Sutrisno hingga Hamzahas. Ketua DPR Puan Maharani juga duduk bersama mereka. Kebersamaan ini menunjukkan kedewasaan dan juga kenegarawanan dari para mantan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Ibu Iriana Joko Widodo mengajak para pendamping pemimpin negara G20 dan lembaga internasional menyaksikan aneka seni budaya Indonesia di Nusa Dua Bali. Mengenakan pakaian Nusantara yang dipadukan dengan kain tenun Bali, Ibu Iriana Joko Widodo menyambut para pendamping pemimpin negara-negara G20 dan lembaga internasional di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Para pendamping itu diantaranya Madam Begona Gomez Fernandez dari Spanyol, Madam Emine Erdogan dari Turki, Madam Yuko Kishida Jepang, Heiko von der Leyen pendamping Presiden Komisaris Eropa, Madam Kim Keon-hee Korea, hingga Madam Peng Liyuan Tiongkok. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, turut menyambut para pendamping untuk menyaksikan demo kerajinan dan daun lontar, proses membatik hingga menenun. Saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Bali. Hari ini
saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu kesenian khas Bali. Alat yang bernama gamelan namanya rindu. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran di tengah perbedaan. Selain menjajal pembuatan kerajinan, para pendamping juga diajak ibu negara untuk melihat pameran produk anyaman dan produk usaha mikro kecil dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap lalai dalam pengawasan obat sirop, Badan POM digugat. Usai jeda, iNews akan kembali dengan informasi selengkapnya.